Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Nur Aini. Saya mengampu mata kuliah Akuntansi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi mudharabah. Nah, kita semua sudah tahu nggak apa sih mudharabah tersebut? Nah, di sini kita akan kupas tuntas tentang akuntansi mudharabah, yaitu pengertiannya, konsepnya, skemanya, pencatatannya, serta implementasinya di dalam keuangan syariah. Nah, mudharabah. Mudharabah itu adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana atau di dalam syariah pemilik dana ini kita sebut dengan sahibul mal dengan pengelola dana. Kalau dalam syariahnya kita kenal dengan mudarib. Nah, di sini di mudharabah ini pemilik dana ini adalah atau sahibul mal ini adalah pemilik modal 100%. Sedangkan mudarib ini adalah yang mengelola usahanya. Tujuan akad dari mudharabah ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan ekonomi itu melalui kemitraan yang produktif, adil, dan transparan bagi kedua belah pihak. Dasar hukum mudharabah nih ada tiga, yaitu ada Al-Quran, yang kedua hadis dan fatwa, yang ketiga ada PSAK 105. Karena ini adalah akuntansi syariah pasti berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pertama Al-Quran. Nah, bisa kita lihat di surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan di surah An-Nisa ayat 29, yaitu tentang perdagangan yang didasari rasa suka sama suka. Nah, jika kita ingin melakukan suatu transaksi harus sama saling-saling suka ya. Jangan ada keterpaksaan di salah satu pihak. Selanjutnya hadis dan fatwa. Di sini hadis riwayat Ibnu Majah dan fatwa DSN MUI nomor 107 garis miring DSN strip MUI garis miring 4 garis miring 2000 dan PSAK 105 untuk pernyataan standar akuntansi keuangan 105. Di sini standar akuntansi keuangan yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian akad mudharabah. Selanjutnya rukun dan syarat mudharabah. Nih ada para pihak. Para pihaknya yaitu pengelola dan pemilik dana, sahibul mal dan mudarib. Selanjutnya ada modal. Modal di sini harus tunai ya, tunai, terus jelas hukum jumlahnya dan diserahkan penuh. Selanjutnya ada keuntungan. Untuk pembagian keuntungan ini berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Ini di dalam kontraknya sudah dijelaskan nisbah keuntungannya itu berapakah 40-60 atau 30-70 atau 50-50, tergantung dari kesepakatan bersamanya. Selanjutnya ada sigat. Di sini ada ijab dan kabul. Nah, maksudnya di sini ada serah terima. Nah, ada serah terima yang jelas secara lisan atau tulisan. Sebaiknya ada tulisannya ya, harus ada legalnya. Harus secara tertulis biar nanti ketika ada buktinya, kalau terjadi sesuatu kita ada buktinya. Selanjutnya ada untuk ketentuan kerugian. Kalau untuk kerugian finansial, kalau di akad mudharabah ini kerugian finansial itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana. Itu jika terjadi disebabkan oleh risiko bisnis kegagalan, misalnya bangkrut. Apalagi sekarang perekonomian kita ya lagi turun, misalnya karena kurang laku sehingga terjadinya bangkrut. Nah, itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana. Tapi kalau jika terjadinya kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh pengelola dana, itu yang bertanggung jawab itu adalah pengelola dananya. Nah, ini adalah untuk akad mudharabah. Nah, jenis-jenis mudharabah. Nah, mudharabah ini ada dua, ada mudharabah mutalakah dan mudharabah muqayyadah. Kalau mudharabah mutalakah ini investasinya tidak terikat. Jadi pemilik dana ini memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pengelola dana. Baik itu dari menentukan jenis usahanya seperti apa, lokasinya, cara pengelolaannya seperti apa. Jadi untuk mudharabah mutalakah ya, pemilik dananya memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pengelola dana. Tapi sedangkan untuk mudharabah muqayyadah ini investasinya terikat. Jadi pemilik dana ini memberikan batasan atau syarat tertentu kepada pengelolanya. Selanjutnya mekanisme akad mudharabah di sini pasti pertama ada pengajuan, yaitu kita mengajukan proposal usahanya. Di sini ada nanti melakukan kesepakatan nisbahnya berapa dan kalau jika akadnya sudah melakukan transaksi akad ya, ada melakukan akad
atau perjanjian kerjasama. Nah, kalau sudah akad sudah disetujui, berarti kan nanti ada selanjutnya ada penyerahan. Modal diserahkan 100% oleh sahibul mal kepada mudarib untuk pengelola dana. Selanjutnya di sini setelah dana diserahkan, modal diserahkan, mudarib dia mengelola usaha itu secara profesional. Nah, setelah usaha tersebut berlangsung, pasti nanti ada laporan hasil usaha itu yang dilakukan oleh pengelola dana itu secara periodik. Dan nanti ada namanya bagi hasil ya, ada pembagian keuntungan. Nah, selanjutnya prinsip pembagian keuntungan ya prinsip ada dua, ada revenue sharing dan profit sharing. Kalau revenue sharing ini itu bagi hasil itu berdasarkan pendapatan kotornya. Kalau profit sharing itu bagi hasil itu berdasarkan laba bersih usaha. Nah, ini tadi di akuntansi mudarabahnya berdasarkan PSAK 105. Itu ada pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Jadi untuk pengakuan, investasi itu diakui saat kas atau aset non kas ya. Itu diserahkan kepada pengelola dana. Jadi itu nanti berupa kas, ada dan berapa non kas, berapa aset atau non aset. Contohnya non aset itu contohnya kayak mobil, gedung, mesin, nah, gitu ya. Jadi itu investasi ini diakui pada saat penyerahan. Nah, kalau untuk pengukuran, kas diukur tuh sejumlah yang dibayarkan. Berapa yang dibayarkan? Kalau untuk non kas itu diukur sebesar nilai wajarnya saat penyerahan. Misalnya harga mobil berapa nih, pada saat itu mobil tuh harganya misal 100 juta. Nah, pengukurannya 100 juta. Selanjutnya penyajian. Nah, ini disajikan sebagai investasi. Kalau di mudarabah kalau disajikan sebagai, kalau pemilik dana itu dia disajikan sebagai investasi mudarabah namanya. Tapi kalau untuk pengelola itu dana sirkah temporer namanya. Untuk jurnal akuntansinya, untuk dia kalau untuk penyerahan modal di sini pemilik dana itu mencatat penyerahan modal itu sebagai investasi mudarabah kas. Investasi mudarabahnya di debit, kasnya di kredit. Tapi kalau untuk pengelola dana, catatannya adalah kas di debit, dana sirkah temporernya di kredit. Nah, gitu ya. Ini contoh kasus dan perhitungannya. Misalnya uh, Bapak A, misalnya uh, menyerahkan modal kepada B sebesar 100 juta dengan nisbah keuntungan, dengan nisbahnya adalah 60% untuk pemilik dan dan mudaribnya, berarti A ini adalah, misalnya A ini adalah pemilik modal dan B ini adalah mudaribnya. Jadi A ini menyerahkan modal kepada B dengan keuntungan A-nya 60%, B-nya 40%. Dengan laba usahanya 10, dan di sini setelah beroperasional dapatlah laba usahanya itu 10 juta. Nah, untuk menghitung keuntungannya, berarti untuk menghitung keuntungannya, porsi keuntungannya adalah berarti untuk pemilik berarti 60% dikali dengan 10 juta. Berarti pemiliknya dapat 6 juta. Sedangkan untuk mudarib 40% dikali 100 juta. 10 juta dari laba usaha ya, berarti dapatnya 4 juta. Jadi porsi keuntungannya pemiliknya 6 juta, pengelolanya 4 juta. Ini penerapan mudarabah itu bisa di lembaga perbankan, itu bisa pembiayaan modal kerja dan produk tabungan atau deposito syariah, itu bisa di BMT atau BMT dan UMKM, itu pendanaan usaha mikro biasanya ya, pendanaan usaha mikro dengan sistem bagi hasil yang adil. Dan bisa kita lihat juga di pasar modal, di instrumen investasi seperti sukuk mudarabah, nanti ada tuh, nanti kita untuk materi selanjutnya ada sukuk ya, kita belajar sukuk. Sukuk itu adalah kayak kalau di konvensional itu namanya obligasi, kalau di sini ada namanya sukuk yang di pasar modal ya. Kelebihan dari risiko mudarabah, nih keunggulannya adalah yang pertama keadilan dalam pembagian hasil, mendorong produktivitas real, bebas dari unsur riba. Kalau risikonya adalah moral hazard atau tidak jujuran, kerugian bisnis secara alami, dan kesulitan pengawasan hariannya. Jadi kesimpulannya, mudarabah merupakan tulang punggung sistem bagi hasil Islam yang menggabungkan modal dan keahlian secara adil. Nah, pencatatan akuntansi yang tepat sesuai dengan PSAK 105 sangat bisa untuk menjaga transparansi dan kepercayaan atau amanah antara sahibul mal dan mudarib dalam ekosistem ekonomi syariah. Demikianlah presentasi saya ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.
Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.